رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Saya berkesempatan bertemu dengan seorang yang sudah lanjut usia dan penderita tunanetra. Belum lama dia mempelajari Al-Quran dengan cara Braille. Dan qiraatnya telah membuat hati saya tergetar. Terus terang saja, saya sangat bahagia bisa duduk bersama Anda berdua saat ini. Jazakallah khairan atas kunjungan ini. Kami juga merasa sangat terhormat dan berterima kasih atas perhatian yang Anda berikan kepada kami. Semoga Allah memberikan barokah pada kalian. Syekh, Masya Allah, kalau boleh tahu, kapan beliau memulai belajar Al-Quran dengan metode Braille seperti ini? Beliau mengatakan sudah setahun yang lalu beliau memulainya. Beliau mengenal salah seorang bernama Ramadan, dan darinya dia mulai belajar Braille. Dan sekarang ini beliau punya kesiapan dan keikhlasan untuk membantu para penyandang tunanetra agar bisa membaca Al-Quran. Dan insya Allah dia akan berusaha untuk meneruskan niat pembelajaran tersebut. Indah sekali. Anda bisa menyaksikan seseorang yang telah mencapai usia seperti ini, dan mungkin orang yang sudah tua seperti ini akan berpikir kalau dia hanya akan bersama anak-anaknya duduk di rumah karena dia akan kepayahan jika keluar dari rumah. Tapi beliau ini mengupayakan untuk dirinya sebab dia mendapatkan keutamaan, barokah, dan kebaikan dengan membaca Al-Quran menggunakan huruf Braille ini. Bahkan dia ingin mengajari para penyandang tunanetra. Syekh, tolong tanyakan, apakah beliau merasakan kenikmatan saat mengajari para penyandang tunanetra? Beliau merasa nikmat dan bahagia sekali dengan pengajaran kepada para penyandang tunanetra itu, walaupun seandainya beliau tidak bisa mengajarkan kecuali hanya satu huruf saja, niscaya pahalanya sangat besar, atau hanya bisa mengajari satu orang saja dari para saudara penyandang tunanetra. Niscaya hal tersebut menjadi sebuah keutamaan dan kehormatan. Beliau merasa sangat senang. Masya Allah. Masya Allah, ini adalah tujuan yang sangat mulia dan juga sangat indah, bahwa yang diinginkan oleh beliau ini hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang pemirsa tentunya ingin tahu bagaimana beliau ini membaca Al-Quran dengan cara Braille. Surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kafaru wassaddu an sabilillah wa yahdallahu a'malahum wallazina amanu wa amilu صالحاتي هدايتي أحياء خفوقي وسرات ربتني آيات فلا نمحروم يا جنة في روضها العين قرات محجة البيضاء بها الحق معلوم. Mengapa beliau harus melakukan seluruh kepayahan ini? Beliau sudah tua. Beliau juga tidak berbahasa Arab.
dan beliau juga tidak bisa melihat. Tapi beliau merasakan kenikmatan dengan melantunkan huruf-huruf Al-Quran. Apakah perasaan semacam ini juga akan kita rasakan suatu hari nanti? Dalam perjalanan kisah musafir Quran ini, kami mengunjungi berbagai negara. Di antaranya adalah ke Maroko. Ketika kami mengunjunginya, kami berkesimpulan bahwa metode terbesar, paling tinggi, dan paling kuat dalam menghafalkan Al-Quran adalah metode Maroko. Saya bertanya apa sebabnya? Ternyata karena mereka menuliskannya di papan-papan. Maka saya berkesimpulan, cara kitabah atau menulis adalah cara paling kuat dalam menghafal. Karena itulah dulu di berbagai negara banyak para penulis. Tidak menghafal kecuali dengan menulis. Kalau dia bisa melakukannya, maka hafalannya menjadi kuat sekali. Namun sayang, sebagian besar negara telah meninggalkan metode ini. Padahal sangat indah, bagus, dan mencetak menjadi seorang yang mutqin dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan memberikan saran kepada Anda semua. Siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, terutama dengan itqan, hendaklah menggunakan cara menulis. Mungkin butuh tambahan waktu, tapi sedikit tambahan waktu akan membuat Anda menjadi penghafal kitab Allah yang paling baik. Bagaimana caranya? Misalnya Anda duduk bersama Syekh, dia membenarkan hafalan Anda saat duduk di hadapannya, yaitu pada halaman yang Anda hafal. Kemudian ketika Anda pulang, perhatikan metode yang tadi saya sampaikan, bagaimana Anda menghafalkannya. Bila sudah hafal, selain melakukan tasmi' sendiri dengan itqan, Anda harus punya sebuah buku. Buku yang berisi tentang hafalan-hafalan Anda, yang Anda tulis sendiri dengan tangan Anda sendiri, untuk menguatkan hafalan Anda. Dan Anda harus ingat, harus Anda sendiri yang menulisnya. Ketika selesai dari tasmi' hafalan Quran Anda menulis satu halaman penuh seakan melakukan tasmi' untuk diri Anda sendiri. Giliran berikutnya, ketika Anda tulis, sudah tidak lagi menukil dari mushaf, tapi menuliskannya dari hafalan Anda saja, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, maka biiznillah, Anda akan mutqin dalam hafalan halaman ini. Metode kitabah atau menulis akan mencetak Anda menjadi bagian dari para mutqinin, yaitu orang yang kuat dan benar dalam menghafal Al-Quran. Kami mengenal kegiatan lebih jauh tentang kegiatan sehari-hari di tempat hafalan Quran Masjid Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha yang sempat kami kunjungi di Maroko. Kami juga berkesempatan berbincang dengan salah satu pembimbing tempat pembelajaran Al-Quran itu, yaitu Syekh Muhammad Al-Amrawi. Yang mengherankan di Al-Quran Center ini adalah metodenya yang berbeda dengan negara lain. Misalnya metode menggunakan alwah. Anda juga tahu saat kami masuk, kami merasa heran dengan cara ini. Kalau Anda tidak keberatan, apa Anda bisa ceritakan tentang tempat ini dan bagaimana metodenya? Yang Anda saksikan di tempat ini, Anda juga bisa jumpai di seluruh Maroko. Center ini hanyalah miniatur dari metode yang berlaku di negara ini. Metode kitabah atau menulis ini dikenal di negara kami dengan metode ifti. Artinya adalah ifta. Yaitu ifta yang dilakukan oleh sekelompok siswa dengan pembimbingan seorang faqih muhafiz. Dia datang ke kelompok tersebut dan yang lain duduk mengitarinya, 5-6 siswa, bahkan kadangkala sampai 10 siswa. Dan seorang siswa membaca sebuah ayat, kemudian seorang mufti membacakan ayat berikutnya agar ditulis oleh siswa-siswa tadi. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Taqullaha wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikeen minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Qalat rusuluhum wa fillahi shirkun fatir as-samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Muhafiz membacakan dari hafalannya ayat yang berikutnya dan juga memberitahukan bagaimana cara menulisnya. Misalnya, apakah alifnya mafdhuf atau sabit, huruf tanya marbutoh atau mabsutoh. Seorang faqih yang bertanggung jawab pada kelompok ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada tulisan yang terdapat di alwah siswa-siswanya. Semua itu dilakukan di pagi hari.
Kemudian di sore hari, kira-kira dimulai 1 jam sebelum sholat asar. Dalam waktu ini dibuat kegiatan khusus menghafal sebagai intinya hingga mendekati maghrib. Iya. Setelah sesi ini berakhir, seluruh siswa melakukan murojaah secara bersama-sama. Dan murojaah ini yang berlaku di tempat kami adalah Iya. membaca hafalan sebanyak 5 hifz dalam 1 hari. Bagaimana kabar Anda? Baik? Baik, alhamdulillah. Ya, setiap hari kami melakukannya sebanyak 5 hifz, dimulai dari surat Al-Baqarah sampai sebanyak 5 hifz. Iya. Dan seorang siswa ketika sampai misalnya di bagian surat Al-Baqarah, dia harus menyelesaikannya hingga selesai 5 hifz. Sedangkan siswa yang sampai di surat Al-Maidah juga harus menyelesaikan 5 Iya, hifz. setiap hari 5 hizab. Iya, setiap hari 5 Kemudian hifz. mengulangi lagi. Iya, Tanpa mushaf? iya, sama sekali tanpa mushaf. Saya juga tidak melihat ada yang salah. Tidak seorang pun salah, Masya Allah. Alhamdulillah, saling melengkapi di antara mereka, insya Allah. Iya, saling Iya, membenarkan. saling membenarkan di antara mereka. Kelompok yang duduk melingkar ini, saya yakin nanti akan mencapai hafalannya yang kuat. Iya, benar. Terima kasih, Syekh. Selesai dari murojaah sebanyak 5 hifz ini, maka masing-masing siswa melakukan murojaah sendiri Iya, sesuai melakukan dengan target murojaah sendiri. hafalannya. Iya. Dan itu dilakukan sampai dengan pukul 22 malam. Di Maroko, dan khususnya di kota Fas, tempat hafalan Quran yang berada di Masjid Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, sebuah center yang sangat berkah, membuat kami terkesan ketika mengakhiri perjalanan ini hari ini. Tapi berikutnya, ketika saya memasuki sebuah kelas, di dalamnya ada beberapa siswa yang bukan berasal dari Maroko, yang datang ke tempat ini untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan yang akan saya sampaikan pada kaum muda. Setelah saya menyelesaikan wawancara dengan sahabat kami, Abdul Qadir yang datang dari Spanyol, dia menempuh perjalanan jauh untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan semangat pada Anda datang ke tempat ini? Alhamdulillah, saya datang tanpa motivasi dari siapapun. Iya. Semua ini adalah keutamaan dan petunjuk dari Allah. Iya. Saya hanya ingin menghafal Quran dan Allah lah yang membuka pintunya sehingga saya bisa datang Allahu kemari. Akbar. Berapa usiamu saat kemari? 16 tahun. 16 tahun. Bagaimana ceritanya kedua orang tuamu mengizinkan? Pastinya mereka sangat merindukan anaknya. Bagaimana bisa mereka membiarkanmu datang ke tempat ini? Mereka sangat senang kalau anak mereka bisa menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Saudara kita ini berasal dari Spanyol. Dia bernama Hamzah. Apa kabar Hamzah? Alhamdulillah Baik, baik. insya Allah. Apa yang membawamu ke Maroko ini? Apa sebab yang mendorongmu ke Maroko ini padahal kamu dari Spanyol? Untuk menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Arab. Kapan kamu akan pulang ke Spanyol? Dan berapa kali hatam rencananya sebelum kamu pulang ke Spanyol? Insya Allah setelah 3 kali hatam. 3 kali hatam? Iya, Sekarang kira-kira sudah berapa kali hatam? Sekarang saya Iya. masih belum hatam. Masih tersisa 3 hizab. 3 hizab berarti bisa dikatakan kamu sudah selesai dan tidak ada yang tersisa lagi. Kira-kira 1 bulan. Mungkin 1 bulan lagi kamu sudah berhasil hatam Iya, Al-Quran. insya Allah. Kamu sudah hatam berapa kali? Sekali. Sekali. Kamu menulisnya dengan tangan sendiri? Iya. Kata lengkap? Dan kamu Iya. hafal? Alhamdulillah, saya belum benar-benar hafal, tapi... Iya, tapi kamu menuliskannya lengkap? Iya. Kamu menuliskannya dari hafalan? Iya. Masya Allah, tabaraka rahman. Selamat, semoga membuatmu senang datang ke Maroko dari Spanyol karena Al-Quran. Dan ini tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamzah. Dan kami juga ingin mendengarkan sedikit qiraat Al-Quran dengan suara Anda. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
Sekarang saya sarankan pada para pemuda, dengan contoh teladan yang baik ini, apakah suatu hari Anda berpikir untuk mengikhlaskan niat dan melakukan perjalanan karena Al-Quran? Inginkah Anda menghafal dan melakukan perjalanan untuk mendapatkan keutamaan ini? Ketika kami sudah memberikan contoh-contoh yang sangat baik untuk Anda semua yang telah melihatnya. Kami tidak memberikan ijazah kepada seorang siswa sebagai hafiz kecuali sudah melampaui fase-fase pembelajaran tertentu, dan pertama harus disaksikan dari faqih muhafiz yang membimbingnya langsung bahwa dia sudah hafal Al-Quran dengan itqon. Dan tidak ada yang salah. Ya, dengan hafal, dan selanjutnya dia harus disaksikan dari 3 orang faqih lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tempat pembelajaran Al-Quran dia. Masya Allah. Siswa bersangkutan menghafalkan di hadapan 3 faqih itu sendiri-sendiri secara terpisah. Dan jika dia berhasil, baru giliran kami untuk mengujinya pada 60 hifz dengan 12 pertanyaan, yakni 1 pertanyaan untuk setiap hifz. Kalau dia sudah melampaui semua proses ini, kami baru bisa memberinya ijazah sebagai seorang hafiz. Kalau ternyata dia belum lulus juga, dia tetap harus mengulang sampai benar-benar hafal. Sekarang kita masih bersama seorang contoh teladan yang lain dari para hafiz. Bisa perkenalkan diri Anda? Amin. Amin siapa? Si. Berapa usiamu? 15 tahun. Kamu sudah hatam berapa kali? 4 kali yang mencakup 40 hizb. Iya, hatam 4 kali dan kamu sudah tulis dengan tangan kamu sendiri. Masya Allah. Boleh saya menguji qiraat Al-Quran? Insya Allah. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Usianya baru 15 tahun dan sudah hafal Al-Quran secara lengkap, dan saya memberikan pertanyaan, dia tidak pernah salah menjawabnya. Dia mutqin dalam kitab Allah SWT. Ini tidaklah sulit. Maksud saya, sebagian orang bilang ketika dapat pemandangan seperti ini, mereka bilang ini mujizat. Padahal ini bukan mujizat, karena Allah yang memudahkan Al-Quran. Tapi jika Anda menyaksikan teladan yang seperti ini, mulailah untuk memastikan dan bertawakal kepada Allah, dan dengan izin Allah, Anda akan dapat kemudahan, dan akhirnya Anda hafal Al-Quran. Dan Anda harus hafalkan kitab Allah SWT. Jangan meninggalkannya. Kami mendatangi para teladan ini supaya bisa mengikuti mereka. Saya berdoa kepada Allah SWT agar menjaga mereka dan diberikan barokah. حضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب